Kesaksian Tuhan Yesus di depan imam besar dan Pilatus. Pembacaan Alkitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 66. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan 2, 11 dan 18. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan 40. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Yohanes pasal 19 ayat 7 sampai dengan 8, 12 dan 15. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Pertama, Tuhan Yesus adalah anak Allah juga raja. Pada malam Tuhan Yesus dijual, orang-orang yang menangkapnya membawanya ke depan imam besar Kayafas. Orang-orang Yahudi mencari saksi-saksi palsu supaya dapat menghukum mati dia, tetapi tidak mendapatkannya. Meskipun tampil banyak saksi palsu menuduhnya, tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Mereka tidak mendapatkan bukti. Di sini ada satu hal yang istimewa, yaitu ketika mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, ketika tampil banyak saksi palsu, Tuhan tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi ketika imam besar bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Dia segera menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah imam besar menjatuhkan hukuman kepadanya berdasarkan pengakuannya itu. Pagi harinya, mereka membelenggu Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Mengherankan sekali, setelah ia menjawab demikian, Pilatus malah mengakui bahwa dia tidak berdosa dan ingin melepaskannya. Di depan imam besar ia menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Ia lalu dijatuhi hukuman. Di depan Pilatus ia menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Ia malah tidak dihukum. Kedua belah pihak persis berkebalikan. Di depan imam besar Kayafas, ia diadili bukan karena masalah raja, melainkan masalah anak Allah. Di depan Pilatus, ia dihakimi karena masalah apakah ia raja. Kedua masalah ini dari luarnya seolah-olah ada perbedaan yang besar, tetapi dalam pandangan Allah itu saling berkaitan. Di hadapan Allah, orang Yahudi tidak mempunyai raja. Anak Allah lah yang menjadi raja. Sebab itu, dalam 2 kali pengadilan itu, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan yang lain. Ia hanya menjawab kedua pertanyaan, siapakah dia dan apakah yang dia kerjakan. Kedua, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Di sini kita akan memperhatikan satu perkara, yaitu kesaksian Tuhan. Di depan imam besar Kayafas, Tuhan Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah. Ia bersaksi untuk dirinya sendiri. Di depan Pilatus, Tuhan Yesus mengakui dirinya raja. Ia tetap bersaksi untuk dirinya sendiri. Ketika imam besar mendengarkan Tuhan Yesus bersaksi bahwa ia adalah anak Allah dan bahwa ia akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi?
sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab, "Ia harus dihukum mati." Mengapa mereka tidak bisa menerima kesaksian Tuhan Yesus? Apakah tujuan mereka? Mereka tidak ingin membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka berpendapat, asal dia berkata dirinya adalah anak Allah, ia sudah berdosa. Tujuan mereka bukan ingin mendapatkan satu fakta, melainkan ingin menjatuhkan hukuman. Sebab itu, begitu Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah, mereka segera berkata, "Ia menghujat Allah." Berdasarkan ini, mereka menjatuhkan hukuman. Apakah ia benar-benar anak Allah? Mereka tidak berminat untuk mengetahuinya. Satu-satunya yang menarik mereka adalah, begitu ia berkata demikian, maka mereka boleh membunuhnya. Mereka adalah orang-orang penting dalam agama Yahudi pada masa itu. Namun, mereka tidak memperhatikan perkara Allah. Yang mereka perhatikan adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus yang menyebut dirinya adalah anak Allah itu. Tidak menguntungkan mereka. Kalau membiarkan Yesus ini tetap ada, kedudukan mereka akan goyah. Wibawa mereka akan hancur. Sebab itu, mereka berusaha secepatnya melakukan sesuatu, yaitu menyingkirkan Yesus ini supaya keuntungan pribadi mereka bisa dipertahankan. Meskipun mereka pernah menyelewengkan perkataan Tuhan Yesus dengan berkata, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Sebenarnya Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Lihat Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21. Untuk menunjukkan perhatian mereka terhadap bait suci, faktanya saat itu bait suci telah menjadi sarang penyamun dan mereka tidak memperhatikan itu. Ketika Tuhan Yesus membersihkan bait suci, mereka malah mencari akal untuk menyingkirkan dia. Markus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 18. Mereka hanya menginginkan bentuk luar dari bait untuk mempertahankan keuntungan mereka. Mereka tidak mau realitas bait, takut kalau dosa dan kejahatan mereka tersingkap. Mereka mempertahankan sedikit liturgi agama, tetapi menolak bahkan ingin mengenyahkan kebenaran. Sebab itu, ketika di bumi, anak Allah menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, dalam pandangan mereka itu adalah dosa. Mereka menganggap kata-kata itu tidak boleh diucapkan. Meskipun itu benar, tetap tidak boleh diucapkan. Karena kesaksiannya inilah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman. Imam besar menjatuhkan hukuman kepadanya, bukan karena ia adalah anak Allah, melainkan karena ia bersaksi bahwa dirinya adalah anak Allah. Dalam anggapan mereka, kata-kata itu tidak pantas diucapkan. Kebenaran tidak seharusnya dipersaksikan. Mereka berusaha sekuatnya untuk mendobrak kesaksian ini. Terakhir, mereka menggunakan kekuatan pemerintahan Romawi untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Ketiga, Tuhan Yesus adalah Raja. Pada pagi hari mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus, wali negeri itu. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian untuk kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Inilah
kesaksian yang dilakukan Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Banyak orang mengira masalah raja orang Yahudi ini mengacu kepada Tuhan Yesus akan menjadi raja orang-orang Yahudi pada masa itu. Mengira ini adalah masalah politik. Tetapi Alkitab memperlihatkan kepada kita, ketika Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Tuhan Yesus malah menanyakan sumber pertanyaan itu. Artinya, engkau menanyakan pertanyaan ini, tetapi bagaimana pengenalanmu terhadap pertanyaan ini? Apa yang kau pahami? Ini adalah pandanganmu yang subjektif atau orang lain yang mengatakannya kepadamu. Ini penting sekali. Di depan Pilatus, Tuhan Yesus tidak menyembunyikan bahwa dirinya adalah raja orang Yahudi. Dia mempersaksikan bahwa dirinya adalah raja. Tetapi apa yang disaksikannya dan apa yang dituduhkan orang-orang yang mencelakai dia sama sekali berbeda. Raja berhubungan dengan kerajaan. Sebab itu, ia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Karena kerajaannya bukan dari dunia ini, maka hamba-hambanya tidak perlu melawan baginya. Kalau kerajaannya dari dunia ini, perlu perlawanan. Tetapi kerajaannya berasal dari Allah, dari atas, maka tidak memerlukan peperangan daging sedikitpun. Dia adalah raja orang Yahudi. Dia adalah raja yang berasal dari orang Yahudi. Hal ini sama sekali berbeda dengan masalah politik dunia. Banyak di antara anak-anak Allah memahami dunia ini adalah dunia material, mengira kalau seseorang bukan milik dunia ini, berarti orang itu berhati-hati dalam masalah material. Kita tidak mengatakan bahwa dalam masalah material kita boleh terumbar, tetapi masalah yang terbesar adalah tidak dari atau milik. Milik atau dari adalah masalah yang utama. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dengan kata lain, sama sekali bukan berasal dari dunia, sama sekali tidak tergantung pada dunia. Di atas diri anak-anak Allah ada banyak perkara yang kelihatannya rohani, tetapi kalau kita kejar terus sampai ke akarnya, akan terlihat bahwa asalnya adalah dari dunia. Meskipun istilah-istilah dari Alkitab, tetapi di atas diri manusia itu mungkin masih berasal dari dunia. Misalnya, kita sering mengatakan bahwa rendah hati adalah satu etika yang baik. Kita juga nampak bahwa rendah hati itu sesuai dengan Alkitab. Tetapi samakah rendah hati yang dikatakan Alkitab dengan rendah hati yang ada di atas diri kita? Inilah masalahnya. Seringkali kalau kita mengejar akar rendah hati kita akan nampak karena kita takut melukai orang lain, takut dikritik orang, maka kita merendah hati. Rendah hati ini berasal dari ketakutan. Rendah hati yang berasal dari ketakutan ini kelihatannya merupakan satu etika yang baik. Tetapi kalau dikejar sampai ke akarnya, kita tidak bisa mengatakan, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Rendah hati ini berasal dari dunia, berasal dari ketakutan duniawi. Saudara-saudari, kalau seorang Kristen hidup bersandar Allah, dia bisa menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bersamaan dengan itu, ia pun seorang yang teguh, berbobot, karena ia tidak mempunyai rasa takut yang berasal dari dunia ini. Seringkali, anak-anak Allah berkata, sorgawi. Sesungguhnya, apa yang disebut sorgawi? Sorgawi bukan berarti setiap hari ia berhubungan dengan perkara-perkara sorgawi, melainkan yang berasal dari sorga. Itulah yang sorgawi. Demikian juga, apa yang disebut duniawi atau berasal dari dunia, bukanlah setiap hari berhubungan dengan dunia, lalu disebut duniawi atau berasal dari dunia. Melainkan, apa yang keluar dari dunia, itulah yang berasal dari dunia. Bukan berarti Anda tidak duniawi, lalu Anda semakin sedikit berhubungan dengan dunia, lebih sedikit berurusan dengan urusan-urusan dunia, mengurangi kontak dengan benda-benda dunia, melarikan diri dari kenyataan, dan berusaha menjadi orang yang lain. Dapatkah itu dikatakan bukan duniawi? Tidak, tidak demikian. Anda pada dasarnya berasal dari dunia, karena itu
Anda perlu terang Allah. Ketika Allah menerangi Anda, akan nampak bahwa banyak kebaikan Anda, kalau dikejar sampai ke akarnya, semua itu berasal dari alasan-alasan duniawi. Mengapa Anda berbuat begini? Karena alasan ini, mengapa Anda berbuat begitu? Karena alasan itu. Alasan-alasan itu semua berasal dari dunia. Kebaikan-kebaikan itu kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya berasal dari rohani milik dunia. Sebab itu, tidak mempunyai kesaksian, tidak mempunyai realitas rohani. Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini." Ia menjadi raja tidak tergantung pada lokasi dunia ini. Ia berkuasa, namun kerajaannya sama sekali berbeda dengan kerajaan dunia. Jadi, masalah kita bukan meninggalkan dunia. Masalah kita ialah di dalam kita ada berapa banyak hal yang berasal dari dunia. Semoga Allah merahmati kita, supaya kita dalam hal rohani tidak dipengaruhi oleh dunia. Tuhan Yesus datang ke bumi khusus bersaksi untuk kebenaran. Saat itu, orang-orang yang munafik karena perbuatannya jahat tidak menyenangi terang, sebaliknya menyenangi gelap, ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak takluk kepada kuasa kejahatan. Cemoohan orang terhadapnya, fitnahan orang terhadapnya, sama sekali tidak dijawabnya. Tetapi ketika menyinggung masalah siapa dia dan apa yang dikerjakannya, ia bersaksi dengan baik untuk kebenaran. Di bumi, Tuhan Yesus menempuh sepotong perjalanan yang tidak biasa di pandangan manusia. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi hari ini ia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, dan dia akan datang di atas awan di langit. Puji Tuhan, barang siapa mengikutinya, haruslah memperhatikan kesaksiannya. Amin. Pada saat ada kerabat atau kenalan dekat yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, dan kalian ingin menjenguk, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Pastikan bahwa pasien yang sedang sakit boleh dijenguk, dan datanglah pada jam kunjungan yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. Bila datang, sebaiknya tidak berbondong-bondong karena justru akan membuat suasana jadi riuh dan dapat mengganggu pasien lain yang sekamar. Sebaiknya datang berdua atau bertiga saja, dan bila di dalam ruangan masih ada tamu lain, tunggu dulu di luar kamar, atau bisa juga bergantian masuknya. Jangan terlampau banyak bertanya kepada pasien tentang penyakitnya karena bisa membuat lelah dan tidak nyaman. Sebaiknya berbicara tentang hal-hal baik yang pernah dilakukan pasien atau hal-hal yang menggembirakan dan membanggakan sehingga bisa menimbulkan rasa senang dan semangat untuk segera sembuh. Bila ingin membawakan sesuatu, bawalah makanan yang disukai pasien. Tentu bila tidak ada pantangannya atau paling tidak bisa bawakan untuk keluarga yang menunggu pasien. Bila ingin memberi sumbangan dana, berikanlah kepada keluarga dekat yang menunggu secara tunai dalam amplop atau bisa juga dengan mentransfer. Jangan menjenguk berlama-lama, cukup 15-20 menit saja karena pasien perlu istirahat. Yang penting adalah kedatangan dan perhatian yang kalian berikan yang menjadi vitamin istimewa yang dapat membuahkan semangat bagi yang sakit.